Kita semua sering banget kan dengar stereotip soal Gen Z di dunia kerja? Katanya sih mereka itu pemalas, susah diatur, dan nggak tahan banting. Tapi beneran gitu? Apa label ini sepenuhnya adil? Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Pasti udah gak asing lagi sama kalimat ini kan? Kena masalah dikit di kantor, pilihannya kalau nggak healing, ya langsung resign. Kayaknya ini udah jadi senjata andalan buat nyindir generasi muda di tempat kerja. Tapi, apa benar ceritanya sesimpel itu? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apa benar mereka serapuh itu? Atau jangan-jangan ada sudut pandang lain yang lebih besar dan penting yang kita lewatkan selama ini? Coba deh kita gali lebih dalam, lebih dari sekedar label yang nempel ke mereka. Oke, sekarang coba kita mundur sedikit ya. Fenomena ngasih cap ke generasi baru di dunia kerja ini sebenarnya bukan hal yang baru loh. Pola kayak gini tuh udah pernah terjadi sebelumnya. Coba deh, lihat polanya. Kira-kira 10 tahun yang lalu, yang jadi sasaran tuh para milenial. Dibilang manja, harus kerja pakai passion. Sekarang, giliran Gen Z yang baru masuk kerja, dapat label yang mirip-mirip. Kayaknya sejarah beneran berulang ya. Artinya apa? Masalah ini tuh bukan cuma soal satu pihak aja. Ini adalah tanggung jawab bersama antara si karyawan dan juga ekosistem kerja yang diciptakan sama atasannya. Nah, ini pengingat penting banget apalagi buat para leader. Coba deh kita ngaca, kita udah nyiptain lingkungan kerja yang bikin orang bisa berkembang belum? Atau jangan-jangan performa yang kita anggap jelek itu sebenarnya ya cerminan dari lingkungan kita yang nggak mendukung. Jadi kuncinya tuh ada di dua sisi. Di satu sisi, butuh atasan yang suportif, yang bisa menciptakan ekosistem yang subur. Tapi di sisi lain, karyawannya juga perlu membangun mental yang kuat. Dua-duanya harus jalan bareng, nggak bisa cuma salah satu. Dan inilah solusinya yang sering banget dilupain. Komunikasi. Seringkali masalah yang kelihatannya udah buntu dan bikin pengen resign itu sebenarnya bisa loh diselesaikan asal ada obrolan yang terbuka dan jujur. Jadi sebelum nyerah, coba deh ngobrol dulu. Sekarang kita geser sedikit ke jalur alternatif. Kenapa sih kok kayaknya banyak banget anak-anak Gen Z yang tertarik jadi solopreneur? Apa sih yang bikin jalan ini kelihatan begitu menggiurkan? Bayangannya sih emang indah banget ya. Jadi bos buat diri sendiri, gak diatur-atur jam kantor, bisa kerja dari mana aja, mungkin sambil ngopi di pantai. Visi kebebasan inilah yang bikin banyak anak muda akhirnya milih ninggalin kerjaan kantoran mereka. Tapi, kenyataannya seringkali jauh dari ekspektasi. Janjinya emang kebebasan, tapi realitanya adalah pemasukan yang nggak pasti, stres karena harus ngurusin semuanya sendirian, dan tanggung jawab penuh yang nggak bisa dibagi ke siapa-siapa. Ini poin penting banget yang harus kita ingat. Jangan pernah mikir jadi solopreneur itu hidupnya santai tanpa stres. Stresnya ada kok, cuma jenisnya aja yang beda dan seringkali bebannya itu bisa terasa jauh lebih berat. Oke, sekarang mari kita coba lihat dari sudut pandang yang lebih dalam, lebih filosofis soal karir dan kepuasan kerja. Ini mungkin bisa ngejelasin kenapa prioritas Gen Z itu kelihatannya beda. Ini ide yang kuat banget dari Naval Ravikant. Intinya adalah, kita harus berhenti menukar waktu kita dengan uang. Sebaliknya, kita harus mulai menghasilkan uang dengan pikiran kita. Ini soal kerja lebih cerdas, bukan cuma sekedar kerja lebih keras. Kita sering banget kan kejebak sama mitos, temukan passionmu. Seolah-olah passion itu adalah harta karun yang harus kita cari. Padahal, menurut penulis Cal Newport, cara pikir kita itu keliru. Passion itu bukan ditemukan, tapi dibangun dan ditumbuhkan. Terus gimana cara ngebangunnya? Prosesnya begini. Pertama, fokus kejar satu keahlian yang berharga, bukan ngejar perasaan sesaat. Kedua, jadi jago banget di bidang itu, sampai orang lain nggak bisa lagi ngabaikan kamu. Nah, dari situlah kontribusi nyata akan lahir. Dan dari situlah rasa passion bakal tumbuh dengan sendirinya. Ini ngajak kita buat mikir ulang, sebenarnya apa sih definisi kaya? Apa cuma soal angka di rekening? Atau jangan-jangan soal punya banyak waktu, kesehatan yang baik, dan kesempatan buat terus belajar? Bisa jadi loh, gaji yang lebih kecil tapi ngasih kita itu semua sebenarnya jauh lebih kaya. Oke, sebagai penutup, kita akan bahas sebuah alat praktis yang bisa kalian pakai untuk mengevaluasi pilihan karir kalian sendiri. Anggap aja ini semacam kompas. Nah, buat kamu yang mungkin lagi di persimpangan jalan, galau mikirin mau resign, coba deh sebelum ngambil keputusan besar itu, jawab dulu 3 pertanyaan simpel ini. Ini dia modelnya. Learn, earn, fun. Gampang banget kan?
Ini cara efektif buat ngukur kepuasan kerjamu. Kalau kamu bisa centang 2 dari 3 kotak ini, kemungkinan besar kamu udah ada di tempat yang cukup baik. Tapi kalau cuma satu, perlu dipikirin lagi. Dan kalau nol, ya, mungkin udah waktunya buat cari jalan yang baru. Pada akhirnya poinnya adalah ini. Gak ada jalan pintas yang bebas masalah. Mau jadi karyawan kantoran atau jadi solopreneur, dua-duanya punya paket stres dan hadiahnya masing-masing. Jadi, pertanyaan terpentingnya bukan gimana cara menghindari stres, tapi stres jenis apa yang rela aku hadapi demi tujuanku. Dan kita akhiri dengan kutipan ini. Sebuah pengingat bahwa karir itu maraton, bukan lari sprint. Proses yang lambat, penuh tantangan, itu yang akan membentuk karakter kita. Sementara kesuksesan yang instan seringnya cuma membangun ego. Jadi pilihlah jalan yang membangun karakter.